لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang rahmati. Kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmatnya Allah Ta'ala masih memberikan usia kepada kita sampai hari ini. Allah masih istiqomahkan kita dengan ketaatan-ketaatan. Semoga ketaatan ini senantiasa kita bawa sampai kita menemui Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak dapat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Tapi Bapak Ibu yang rahmati, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Tepatnya hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 dari bulan Dzulqa'dah, yang artinya tinggal 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, sebuah bulan yang agung yang mana Allah Ta'ala sampai bersumpah dalam Al-Quran mengenai kemuliaan bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 awal hari bulan Dzulhijjah. Allah mengatakan walayalin asyr wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Maka waktu subuh ini sebuah waktu yang sangat mulia karena Allah Ta'ala memberikan kemuliaan yang sangat besar pada waktu subuh ini, dan Allah Ta'ala kembali memilih kita hari ini untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di waktu subuh ini. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Kemudian Allah mengatakan walayalin asyr, dan hari-hari yang 10. Maka para ulama, jumhur ulama mufassirin, para ahli tafsir, mereka sepakat yang dimaksud dengan walayalin asyr, hari-hari yang 10 adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka Anda ingin mengingatkan kembali di akhir bulan Dzulhijjah ini tentang keutamaan-keutamaan bulan 10 awal bulan Dzulhijjah nanti. Nah, karena 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah sebuah waktu yang sangat besar. Ya, bahkan Nabi SAW sampai bersabda, afdhalul ayam ayamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah hari-hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka Nabi sampai mengatakan bahwasanya tidak ada satu amal kebaikan yang lebih Allah Ta'ala cintai dari amalan-amalan dikerjakan oleh manusia pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka seorang sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, bahkan sampai jihad tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 hari ini wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan bahkan sampai jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal soleh yang dikerjakan oleh seorang mukmin pada awal bulan Dzulhijjah ini. Kecuali kata Nabi, orang yang dia keluar illa man kharaja bimalihi walam ya'ud illa walam ya'ud minhu syai'an atau kama qala, kecuali orang yang dia berangkat jihad, dia bawa seluruh hartanya, kemudian dia wafat di medan jihad tersebut, maka ini baru bisa menandingi amalan-amalan yang kita kerjakan di awal bulan 10 bulan Dzulhijjah. Maka artinya kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa beramal pada 10 awal bulan Dzulhijjah nanti dengan amalan-amalan terbaik. Maka di antara amal yang sangat dianjurkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah nanti adalah kita memperbanyak puasa. Maka disunahkan agar kita berpuasa dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini sangat ditekankan sekali. Bahkan sahabat Ibnu Umar
beliau tidak pernah meninggalkan selama hidup beliau tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah karena beliau mengetahui betapa besar pahala dan keutamaan yang akan didapatkan orang-orang yang mereka berpuasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara amalan terbaik yang Allah Ta'ala perintahkan dalam 10 awal bulan Dzulhijjah nanti, yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Maka zikirlah, ingatlah Allah Ta'ala, sebutlah nama Allah Ta'ala ya, pada fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui. Maka jumhur ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka apa yang kita baca di awal-awal 10 bulan Dzulhijjah ini, maka Nabi mengatakan fakthiru fihinna at-takbir wat-tahmid wat-tahlil. Maka perbanyaklah di awal bulan Dzulhijjah nanti at-takbir, memperbanyak takbir. Maka diriwayatkan bahwasanya sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas ya, ketika memasuki 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, mereka kemudian setiap mereka mendatangi pasar, setiap mereka keluar dari rumah, mereka kemudian bertakbir. Ya, jadi kalau kita masuk ke pasar kan kita tanya dagangan, ini harganya berapa Pak? Ya, ini bisa turun lagi nggak harganya? Nah, kalau sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah, ketika di awal bulan Dzulhijjah, mereka tidak nanya harga, tapi mereka sengaja datang ke pasar, kemudian mereka bertakbir dengan suara yang keras, Allahu Akbar, sehingga kemudian orang-orang ikut bertakbir bersama mereka. Ya, jadi teriak bukan teriak-teriak harganya mahal, bukan teriak-teriak harganya ini kok luar biasa harganya sekarang, tapi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, mereka bertakbir sehingga kemudian orang-orang di pasar ikut bertakbir bersama beliau. Ya. Ini jadi amalan kedua yang perlu kita perbanyak di awal bulan Dzulhijjah nanti adalah kita mengucapkan takbir, tahmid, alhamdulillah, wa tahlil, dan juga tahlil atau la ilaha illallah. Ini amalan kedua yang perlu kita perbanyak di awal bulan Dzulhijjah nanti, terutama pada siang harinya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita memperbanyak atau kita melaksanakan ibadah yang paling utama bagi orang-orang yang tidak haji, yaitu adalah kita melakukan kurban. Dan Nabi kita mengatakan, man wajada sa'atan wa lam yudhahi fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang menemui dia mendapatkan keluasan dari hartanya, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna masajidana, maka janganlah ia mendekati masjid-masjid kami. Ya, jadi orang yang dia memiliki keutamaan, dia memiliki keluasan harta di awal 10 bulan Dzulhijjah atau di 13 hari awal bulan Dzulhijjah, kemudian dia tidak berkurban, maka Nabi mengatakan fala yaqrabanna masajidana, maka janganlah dia mendekati masjid kami, jangan sholat di masjid kami. Yang artinya ya, ini sebuah amalan yang sangat ditekankan bagi orang-orang yang memiliki keluasan harta. Ya, jadi Nabi sangat memerintahkan, sangat menganjurkan bagi seseorang yang memiliki harta untuk berkurban di bulan Dzulhijjah nanti pada saat Idul Adha. Dan kurban ini ya sering saya sampaikan, kurban ini tidak harus dengan kambing jantan. Kurban ini bisa dengan kambing betina yang minimal usianya adalah 1 tahun. Atau kalau mau dapat pengen yang murah lagi, dengan domba yang berusia 6 bulan. Ya, maka ini sudah mencukupi sah untuk digunakan sebagai hewan kurban. Jadi kalau punya uang 2 juta ya, kemudian pengen kurban, maka carilah hewan yang murah. Insya Allah mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang keempat, di antara
amalan-amalan yang perlu kita perbanyak di awal bulan Dzulhijjah nanti adalah kita memperbanyak amal salih secara umum. Dari kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian kita membaca Al-Quran, sedekah, dan amal-amalan yang lainnya. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di awal bulan Dzulhijjah nanti. Baik, jamaah yang Tuhan hormati, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Muyassar. Kita akan memasuki pada hari ini, kita akan mempelajari, akan membahas tentang rukun haji yang selanjutnya, yang keempat, yaitu melaksanakan sa'i. Ya, kemarin kita sudah membahas 3 rukun haji. Ya, yang pertama adalah kita apa kemarin, Pak? Ihram. Ya, kemudian yang kedua wukuf di padang Arafah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sa'i. Nah, apa itu sa'i? Maka sa'i ini berasal dari bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab, yaitu kalimat sa'a yas'a, yang artinya adalah bergegas atau berjalan cepat. Jadi orang yang jalannya cepat, kita katakan orang ini sedang sa'i. Jadi kalau kita jalannya cepat pagi-pagi, olahraga jogging, jalannya cepat, maka kita katakan orang ini sedang sa'i. Karena sa'i secara bahasa maknanya adalah orang yang berjalan dengan cepat atau bergegas. Ya, lagi datang ke masjid, sudah mendengar iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka kemudian kita jalannya cepat, maka kita dikatakan sebagai orang yang sedang sa'i. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Yasin ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya, Allah mengatakan, dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas, dan dia mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Allah mengatakan rajulun yas'a, seorang lelaki yang dia berjalan dengan cepat. Ya, jadi segala sesuatu kalau jalannya cepat, seseorang yang berjalan cepat, maka dia dikatakan dengan sebagai orang yang sedang sa'i. Jadi kalau mamanya kita buru-buru, ya, sedang mau ke pasar, kita jalannya cepat, atau kita buru-buru, maka kemudian kita dikatakan sebagai orang yang sedang sa'i. Adapun secara syar'i, secara istilah fikih, yang dinamakan dengan sa'i adalah yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ini istilah secara fikih. Jadi bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya, bolak-balik sampai 7 kali bolak-balik, ini dinamakan dengan, ini adalah sa'i secara istilah. Ya. Nah, dan sa'i ini adalah termasuk di antara rukun ibadah haji, yang artinya kalau kita mengatakan ini sebuah rukun, maka orang yang meninggalkan sa'i, orang yang dia haji dan tidak sa'i, maka hajinya tidak sah. Sebagaimana orang yang meninggalkan wukuf di padang Arafah, ya, ketika dia tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Maka begitu juga orang yang tidak sa'i, karena ini sebuah rukun, dan rukun ini tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Kalau nanti ada istilah namanya wajibatul haji, kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji, maka kalau wajib-wajib ini kalau kita tinggalkan, ya, seperti mabit di Muzdalifah, ini adalah termasuk di antara kewajiban haji. Orang yang tidak mendatangi Muzdalifah, tidak menginap atau tidak melewati Muzdalifah, maka orang tersebut tidak sah hajinya jika ditinggalkan dengan sengaja. Namun bisa digantikan dengan membayarkan dam, menyembelih kambing. Namun untuk rukun seperti sa'i ini, maka jika ditinggalkan dengan sengaja, maka hajinya menjadi tidak sah. Jadi sudah lama-lama nunggu antrian haji, kemudian kok tidak sa'i, maka orang tersebut tidak mendapatkan hajinya. Hajinya bukan haji yang mabrur, ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan tentang mengenai bahwasanya haji ini, bahwasanya sa'i ini termasuk rukun haji. Allah mengatakan inna safa wal marwata min syairillah, bahwasanya sesungguhnya Safa dan Marwah ini termasuk di antara
syiar-syiar Allah Ta'ala. Ya, ini mengenai perintah melaksanakan ibadah sa'i. Nabi juga bersabda, ya, dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, lama qadima Rasulullah SAW tafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqam rak'ataini thumma tafa baina Safa wal Marwah sab'an. Ibnu Umar mengatakan, ya, tatkala Nabi SAW beliau datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji, ya, beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Setelah beliau selesai tawaf, kemudian shalat rak'ataini khalfal maqam. Kemudian Nabi salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tsumma tafa baina Safa wal Marwah sab'an. Kemudian beliau tawaf atau beliau berkeliling bolak-balik dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Ya, ini mengenai kewajiban atau dalil mengenai kewajibannya atau rukun dari ibadah sa'i ini. Nah, agar sa'i ini menjadi sah, maka para ulama kemudian menyebutkan ada 3 syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji agar sa'inya ini dianggap menjadi sah. Ya, yang pertama adalah memulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan di Bukit Marwah. Ya, jadi kita memulai sa'i ini dimulai dari Bukit Safa. Ya, jadi Safa dan Marwah ini adalah sebuah bukit yang berada di samping Masjidil Haram. Ya, jadi, nah, dari mana kita memulai sa'i ini? Maka sa'i ini dimulai dari Bukit Safa. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, ya, bahwasanya sebagaimana yang didirikan oleh sahabat Ibnu Umar tadi, ya, beliau mengatakan tsumma kharaja minal bab ila Safa falamma dana minas Safa qara'a qoula ta'ala inna Safa wal Marwata min syairillah wa qala abda'u bima bada Allahu bih. Ya. Kemudian Nabi keluar dari pintu Masjidil Haram yang menuju ke Bukit Safa, dan ketika beliau sudah dekat dengan Bukit Safa, beliau membaca ayat Al-Quran, inna Safa wal Marwata min syairillah, bahwasanya Bukit Safa dan Marwah ini adalah termasuk syiar-syiar Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, abda'u bima bada Allahu bih, aku memulai dengan yang Allah Ta'ala mulai. Dan para ulama mengatakan, jika dalam Al-Quran disebutkan 2 hal yang sama, 2 hal yang serupa, kemudian Allah Ta'ala dahulukan salah satunya, maka ini menunjukkan yang Allah Ta'ala sebutkan di awal ini memiliki keutamaan. Ya, jadi ketika Allah mengatakan ada 2 bukit di sekitar Masjidil Haram, Bukit Safa, Bukit Marwah. Namun Allah Ta'ala mendahulukan Safa daripada Marwah penyebutannya, maka ini menunjukkan bahwasanya yang pertama ini lebih utama. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Safa ini lebih utama daripada Bukit Marwah. Karena Allah Ta'ala mendahulukan penyebutan Safa daripada Marwah. Ya. Nah, kemudian sebagaimana Allah juga menyebutkan, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, dan pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan mereka. Di sini ada sama-sama 2 pencuri. Namun Allah Ta'ala menyebutkan yang pertama adalah laki-laki terlebih dahulu, wasariqu wasariqatu, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Maka menunjukkan bahwasanya laki-laki ini lebih dominan dalam kasus pencurian. Ya. Namun beda halnya dengan ketika kasus perzinaan. Maka Allah Ta'ala menyebutkan wazaniyatu wazani. Allah mendahulukan perempuan daripada laki-laki. Karena apa? Karena yang dominan menjadi sebab terjadinya perzinaan ini adalah
perempuan. Tapi untuk kasus pencurian Allah mendahulukan laki-laki. Kenapa? Karena mencuri ini butuh kekuatan. Mencuri ini effortnya lebih besar daripada yang lainnya. Makanya kemudian antara laki-laki dengan perempuan lebih kuat mana, Pak? Lebih kuat laki-laki dalam tenaganya. Sehingga kemudian karena dalam mencuri ini kadang orang mencuri butuh manjat tembok. Ya, dalam mencuri kadang butuh melawan tuan rumahnya. Maka kemudian Allah mendahulukan kata laki-lakinya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Namun untuk kasus perzinaan Allah mengatakan wazaniyatu wazani, ya, dan pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah mereka 100 cambukan. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, ketika Allah menyebutkan yang dahulu dua hal yang sama kemudian disebutkan salah satunya lebih dahulu, ini menunjukkan yang satu ini lebih dominan. Maka ya Allah Ta'ala menyebutkan tentang para pezina laki-laki dan perempuan ini, Allah dahulukan perempuan karena memang awal terjadinya perzinahan ini dari perempuan. Jadi jangan ngomong laki-laki, dasar laki-laki mesum, ya. Kenapa? Karena fitrahnya wanita ini, ya, fitrahnya laki-laki tidak akan berzina kecuali dengan adanya wanita. Jadi kalau wanita suka mengumbar aurat, ya kemudian ngomong dasar laki-laki kemudian digodain, ya ini ya karena memang sumbernya perempuan. Ya, kasus perzinaan atau pembulian dari seorang wanita ini kasusnya adalah dimulai dari seorang perempuan. Maka kemudian Allah Ta'ala memulai dengan perempuan terlebih dahulu. Maka begitu juga ketika Allah Ta'ala memulai perintah untuk melaksanakan sa'i dari Safa ini, dari bukit Safa ini, karena di bukit Safa ini ada keutamaan. Ya. Kemudian, ya, agar sa'i kita sa'i ini adalah kita melakukan sa'i ini sebanyak 7 kali. Ya, jadi syarat kedua, sa'i ini dikerjakan sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa. Maka Safa ini untuk bilangan-bilangan ganjil, yaitu pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Jadi kita berada di bukit Safa ini, ya, yaitu ketika di angka yang di putaran pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Kemudian di bukit Safa kita berada di bukit Marwah, yaitu ketika di bilangan-bilangan yang genap, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi hitungannya dari Safa ke Marwah 1 putaran, dari Marwah ke Safa putaran kedua, Safa ke Marwah lagi, ini ketiga, dan seterusnya. Jadi setiap bolak-balik ini dihitung 1 kali putaran. Jadi berawal dari Safa dan berakhir di Marwah yang ketujuhnya. Nah ini ya, ini jadi agar sa'i kita ini sah, ya, ini sebanyak 7 kali putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini bukit Safa ke Marwah. Nah, kemudian yang selanjutnya agar sa'i kita sah, yang pertama adalah dilakukan sa'i setelah tawaf. Jadi sa'i ini dikerjakan setelah tawaf, bukan dikerjakan sebelum tawaf. Ya, jadi sa'i dilakukan setelah tawaf, baik tawaf kudum ataupun tawaf ifadah, sebagaimana hadis Jabir, beliau mengatakan Nabi sallallahu tawafa sab'an wa shalla rak'ataini thumma kharaja ila al-hajar wastalamahu thumma kharaja min babis Safa. Maka Nabi sallallahu beliau salat tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali, kemudian melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat, kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad dan menuju ke pintu Safa. Ya, kalau Safa sekarang ini sudah bentuknya bukan sudah bukit lagi. Ya, kalau sebelum tahun 70-an dahulu itu masih 2 bukit. Ya, namun sekarang ini sudah bentuknya adalah mas'a. Ya, daerah garis bangunan yang lurus, ya, sebuah lantai yang lurus kemudian, ya, namun sekarang diberikan tanda hijau.
nanti ada dua tiang yang ada lampunya hijau, kemudian ada lampu hijau sepanjang ini, maka nanti kita diperintahkan untuk bersegera berjalan cepat di area tersebut. Nah, kemudian yang perlu dilaksanakan sunnah-sunnah dalam melaksanakan sa'i agar sa'i kita lebih banyak pahalanya. Ya, maka yang pertama adalah dilakukan langsung setelah tawaf. Jadi sa'i ini boleh ditunda, namun yang paling utama setelah kita selesai melaksanakan tawaf dan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka sesegera mungkin agar melaksanakan sa'i. Ya, jadi yang paling utama sa'i ini dikerjakan langsung setelah melaksanakan tawaf. Namun kalau mau dijeda, ya, saya capek nih, saya istirahat dulu, ya karena lumayan kalau kita tawaf, jadi apalagi kalau tawafnya di lantai 3 itu, waduh, lumayan itu ya, berapa puluh kilo itu ya, capek. Maka kalau memang kita sedang dalam kondisi letih, capek seperti ini, maka boleh untuk menunda sa'inya. Ya, namun yang paling afdol, terutama makanya ya kalau bisa haji ini, ya ini kita kerjakan ketika di usia muda, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan ibadah yang paling utama. Namun kalau tidak mampu untuk melaksanakannya di waktu muda, maka ya sesuai dengan yang Allah Ta'ala takdirkan untuk diri kita. Ya, maka di antara sunnah dalam sa'i adalah dikerjakan setelah selesai melaksanakan tawaf. Kemudian yang kedua, ya, disunahkan untuk naik sedikit ke atas bukit Safa dan Marwa. Ya, jadi sekarang sudah ada tandanya, ini adalah bukit Safa, bukit Marwa, maka disunahkan untuk menaiki bukit Safa ini karena ini termasuk di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ya, berdoa ketika di Safa dan Marwa. Ya, di antara doanya adalah kita disunahkan untuk memperbanyak zikir dan disunahkan untuk membaca tahlil ketika berada di Safa dan Marwa, dan juga disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa ini kita baca ketika berada di Safa, kemudian berada di Marwa juga dibaca. Jadi dibaca sebanyak minimal 14 kali. Ya, ketika di Safa, datang ke Safa, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar minimal 1 kali. Ketika di Marwah juga sama. Ketika balik ke Safa lagi, baca doa ini lagi. Ya, jadi ini di antara doa-doa yang disunahkan ketika sampai di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian juga disunahkan ketika sa'i agar kita dalam kondisi suci dan menutup aurat. Ya, meskipun ini sifatnya hanya sunnah saja. Jadi kalau mamanya setelah kita tawaf, qadarullah kita mamanya kentut, ya kemudian kita melaksanakan sa'i, atau ketika kita sa'i kita kentut, maka sah nggak sa'inya? Sah nggak, Pak? Ketika kita sedang kondisi sa'i di jalan, sedang sa'i berjalan, kemudian tiba-tiba bunyi atau kemudian ada angin keluar dari belakang kita, dus gitu ya. Apakah ini sekarang sa'inya sah nggak? Sah, ya. Namun yang paling utama kita kerjakan sa'i dalam kondisi kita suci. Ya, namun kalau dalam kondisi kita haid atau kita bahkan dalam kondisi kita haid, ini pun kita melaksanakan sa'i, ini hukumnya tetap sah. Jadi sa'i ini syarat utama dari sa'i adalah dalam kondisi suci. Namun suci ini, ya suci dari hadas besar ataupun hadas kecil ini hanya sebuah sunnah saja, afdolnya saja. Jadi yang paling baik dikerjakan dalam kondisi suci. Kalau tidak suci tidak mengapa. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha haji wada bersama Nabi SAW. Maka dalam kondisi haji wada ini, Aisyah radhiyallahu anha beliau haid. Beliau belum beliau baru selesai tawaf. Ya, kemudian beliau
haid. Maka kemudian beliau menangis. Maka Nabi bertanya, "Ma'abki, apa yang membuat engkau menangis? Ma'abki ya Aisyah, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah?" Maka Aisyah mengatakan, "Inni hittu, aku telah haid." Maka Nabi mengatakan, "Isna'i ma sana'al hajj ghairu alla tatufi bil bait." Lakukan semua amalan dikerjakan oleh orang yang haji kecuali melaksanakan tawaf di Baitillah. Jadi seperti kita mabit di Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Mina, melempar jumrah, sa'i di Mas'a, di antara Safa dan Marwah ini semuanya boleh dikerjakan dalam kondisi kita tidak suci, dalam kondisi kita berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi ya, Aisyah diperbolehkan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengerjakan semua amalan haji kecuali melaksanakan tawaf. Karena tawaf ini seperti sholat, maka tidak boleh sebagaimana kita dilarang sholat dalam kondisi berhadas besar atau hadas kecil, maka begitu juga orang yang tawaf dilarang untuk melaksanakannya dalam kondisi hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian ya, disunahkan pula untuk berjalan cepat di area hijau, ya. Jadi disunahkan agar kita melaksanakan berjalan cepat di area yang bertanda hijau. Kalau dahulu ada ketika mengawali sa'i, kita disunahkan untuk berjalan dengan cepat. Namun sekarang karena sudah tidak ada lagi, ya, sekarang hanya sebuah bangunan yang datar, kemudian diberikan tanda hijau. Di tanda hijau ini kita disunahkan untuk berjalan dengan cepat. Ya, kita mencontoh dan meneladani Hajar, ibunda dari Ismail alaihi salam. Jadi sa'i ini adalah sebuah ibadah yang kita mencontoh dan meneladani ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail di Mekah yang ketika itu masih belum berpenghuni, di sebuah tempat yang sangat sepi, ya. Kemudian tidak ada penghuninya, hanya dibekali satu kantong air dan satu kantong kurma. Maka setelah beberapa hari ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ya, tentunya ini dengan perintah Allah Ta'ala, bukan karena kehendak Nabi Ibrahim, tapi karena perintah dari Allah Ta'ala. Maka kemudian, ya, setelah air dan kurma ini habis, maka kemudian air susu Hajar kering sehingga tidak bisa menyusui putranya Ismail. Sehingga kemudian Nabi Ismail yang masih kecil, masih bayi ini menangis karena tidak bisa menyusu karena kehausan. Akhirnya kemudian naluri keibuan dari Hajar ini muncul. Jadi sebuah tempat yang sepi, tidak ada penghuninya, ya, tidak ada orang sama sekali. Kemudian Hajar berharap agar mungkin ada orang yang lewat. Sehingga kemudian Hajar, karena ketika itu, ya, sebagaimana kata para ulama, ya, Ka'bah atau Masjidil Haram ini adalah tempat paling rendah yang berada di kota Mekah. Sebagaimana para ulama juga mengatakan bahwasanya Masjid Nabawi adalah tempat yang paling rendah di kota Madinah. Maka kemudian Hajar ketika itu berharap, ya, beliau meletakkan Ismail di tempat sekarang munculnya air Zam-Zam. Kemudian diletakkan di tanah tersebut. Kemudian Hajar bolak-balik naik ke bukit Sofa dengan harapan beliau melihat ada orang yang melintas. Orang yang memberikan nanti karena kondisi airnya habis, beliau haus, putranya haus. Maka kemudian beliau naik ke bukit Sofa dengan harapan ada orang yang melintas, bisa dimintai airnya. Kemudian beliau tidak mendapati orang di sebelah sini, di bukit Sofa, di baliknya tidak ada manusia, tidak ada orang. Beliau kemudian lari kembali ke bukit Marwah. Di bukit Marwah beliau melihat apakah di belakang bukit Marwah ini ada orang yang melintas sehingga bisa dimintai air. Ternyata tidak ada orang lagi. Balik beliau ke bukit Sofa, berharap ada orang lagi, ternyata tidak ada orang. Balik ke bukit
marwah lagi, berharap ada orang, ternyata sampai beliau lakukan 7 kali, ternyata tidak ada orang sama sekali. Sehingga kemudian ketika beliau putus asa, tidak ada orang, bayinya menangis, beliau kehausan, yang nggak ada air, akhirnya kemudian Allah Ta'ala kemudian jadikan Nabi Ismail menendang-nendang kakinya, kemudian muncullah air dari tanah yang ditendang oleh Nabi Ismail. Ya, sehingga kemudian menjadi dan dikumpulkan oleh Hajar sehingga menjadi air Zam-Zam. Beliau mengatakan Zamzami yang artinya berkumpul sehingga kemudian menjadi air Zam-Zam yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini dan tidak pernah mengalami kekeringan. Ini sebuah mukjizat dari Allah Ta'ala untuk manusia. Dan Zam-Zam ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Nabi mengatakan Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam ini sebagaimana yang diniatkan oleh peminumnya. Jadi kalau orang yang minum Zam-Zam diniatkan untuk diberikan kesembuhan, maka Allah Ta'ala akan berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Makanya di antara doa orang yang minum Zam-Zam adalah apa doanya, Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan wa du'aan mustajaban. Ya Allah, ya, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita minta ilmu yang bermanfaat ketika minum Zam-Zam, maka Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kalau kita minta rizki yang luas, maka Allah akan berikan kepada kita rizki yang luas. Kalau kita minta disehatkan, disembuhkan dari penyakit, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita sebagaimana yang kita minta. Namun tentunya kalau kita sudah minum Zam-Zam, Ustadz, saya sudah minum Zam-Zam sampai habis 5 liter. Kok sampai sekarang belum diijabah oleh Allah? Mungkin karena adanya penghalang dari dikabulkannya doa kita oleh Allah Ta'ala. Karena syarat dikabulkannya doa ini, ya, kita mengerjakan sebab-sebab doa, ya, kita mengerjakan sebab-sebab doa, kita berusaha, ya, setelah kita berdoa, kita juga berusaha untuk melaksanakan agar doa ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita berwudu, kita melakukan amal salih, ya, kemudian kita membaca tahmid, kita membaca solawat, baru kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah Ta'ala ketika kita mengerjakan sebab-sebab doa ini, mengabulkan doa ini, Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua adalah, ya, adamul mawani, tidak adanya penghambat doa. Maka di antara penghambat doa adalah kita melakukan kemaksiatan. Jadi mungkin Allah belum mengijabah doa kita karena kita masih melakukan kemaksiatan sebagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika terjadi kemarau kemarau panjang di zamannya Nabi Musa. Ya, kemudian kemarau ini menyebabkan banyak tanaman-tanaman yang mati, banyak ternak-ternak yang mati. Kemudian kaum Nabi Musa, Bani Israel, mereka minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan. Akhirnya kemudian Nabi Musa dan kaumnya melaksanakan istisqa. Nabi Musa keluar dengan pakaian yang lusuh, kemudian kaumnya diperintahkan memakai pakaian yang lusuh, kemudian mereka melaksanakan sholat istisqa. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Namun Allah kemudian mengatakan, wahai Musa, ya, aku tidak akan menurunkan hujan kepadamu, kepada kalian, karena di antara kalian ada orang yang telah berbuat dosa selama 40 tahun. Orang ini berbuat dosa, orang ini bermaksiat kepada aku selama 40 tahun. Kalau engkau ingin aku menurunkan hujan kepadamu, maka orang ini harus keluar, tidak boleh bersama kalian lagi. Dia harus keluar dari kalian, wahai Musa. Akhirnya kemudian setelah Nabi Musa mendapatkan jawaban ini, Allah mengatakan kepada kaumnya, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, berkhutbah, dia mengatakan, wahai kaumku, ketahuilah bahwasanya Allah menahan hujan dari kita ini karena ada di antara kita seorang laki-laki yang dia selama 40 tahun berbuat dosa. Dia bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar selama 40 tahun, sehingga Allah Ta'ala mencegah hujannya, menahan hujannya dari kita. Maka, ya, orang ini harus keluar. Allah mensyaratkan kalau ingin turun hujan kepada kita, orang ini harus keluar. Maka kemudian laki-laki ini menangis, ya, dia mengatakan, ya Allah,
aku ini, ya engkau telah menutupi dosa-dosaku selama 40 tahun. Ketika aku berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian engkau tutupi. Aku mau keluar dari sini, aku malu. Nanti orang-orang akan mengatakan aku adalah seorang pendosa ini. Ya, maka kemudian aku sekarang bertaubat kepadamu ya Allah, maka turunkanlah hujan untuk kami. Akhirnya kemudian setelah laki-laki ini bertaubat, Allah Ta'ala kemudian turunkan hujan kepada mereka. Ya, jadi ketika kita ada sebuah dosa yang kita kerjakan, mungkin ini menjadi sebab doa-doa kita terhalang. Kemudian yang kedua adalah karena mungkin adanya makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita. Karena makanan yang haram ini juga menjadi sebab seseorang tidak dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Ya, maka Ustadz, saya sudah minum obat, sudah minum zam-zam sampai 5 liter, sampai perut saya kembung, kenapa saya belum sembuh-sembuh juga wahai Ustadz? Mungkin karena ada dua hal tadi, kita melakukan perbuatan dosa, atau kita memasukkan makanan yang haram ke dalam perut kita, atau kita bermusuhan dengan saudara kita bertengkar dengan saudara kita sudah berhari-hari tidak menyapa saudara kita. Ya, ini juga menjadi sebab seseorang tidak dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Tapi kemudian, ya, yang selanjutnya adalah di antara sunnah dalam sa'i adalah tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita pengen berjalan cepat, ingin melaksanakan sunnah berjalan cepat, kemudian kita sampai mengganggu dan menyakiti orang lain. Kita injek-injek kakinya orang lain, kita dorong-dorong orang lain, kita maki-maki orang lain. Dasar lambat, ya. Harusnya sunnahnya cepat, jangan lambat-lambat. Maka dalam hal seperti ini adalah kita dilarang untuk menyakiti orang lain ketika melaksanakan sunnah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang paling utama dalam tawaf dan sa'i adalah mencari waktu yang sepi. Jadi disunahkan ketika melaksanakan tawaf dan sa'i ini dilaksanakan di waktu-waktu yang sepi. Kenapa? Karena agar tidak menyakiti orang lain. Karena dalam kondisi kita sa'i atau tawaf di waktu yang ramai, biasanya kita saling dorong-dorongan sehingga kemudian menyakiti orang lain. Maka disunahkan agar dilaksanakan di waktu yang sepi sehingga tidak menyakiti orang lain. Nah, kemudian ya disunahkan juga untuk dilaksanakan dengan cara bersambung, tidak diputus-putus, tidak dijeda-jeda, ya, tidak banyak istirahatnya, ya. Jadi umpamanya sudah baru 2 putaran sudah letih, istirahat, ya, dipotong dengan ibadah yang lainnya dengan istirahat yang panjang, maka ini bukan termasuk di antara sunnah, ya. Nah, kemudian ya, kita masuk ke rukun selanjutnya. Rukun yang terakhir dari rukun haji adalah kita melaksanakan tahallul. Ya. Rukun haji yang kelima yang terakhir adalah melaksanakan tahallul atau mencukur rambut, dan tahallul ini adalah kita disunahkan mencukur rambut kepala. Baik hanya 3 helai rambut saja minimal. Para ulama mengatakan minimal ketika tahallul adalah memotong 3 helai rambut. Dan yang paling utama adalah kita mencukur habis rambut kita, membotaki rambut kita. Ini bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan para ulama juga mengatakan tahallul juga bisa dilakukan dengan mencabut rambut. Jadi kalau mamanya kita tidak punya uang, ya, karena biasanya kalau kita tahallul itu biasanya datang ke tukang cukur di Mekah ketika maka biayanya lumayan. Ya, kalau potong rambut di sini berapa, Pak? 20.000. Nah, kalau di Mekah itu 10 rial. 1 rial sekarang 4.200, berarti 42.000. Jadi kalau kita kehabisan bekal, kita nggak punya uang, kita pengen tahallul, sudah selesai melaksanakan ihram, sudah selesai tawaf, sudah selesai sa'i, tapi kita kehabisan uang. Mau potong rambut di sana nggak punya duit, mau minta sama teman satu kamar nggak enak. Ya, kemudian maka diperbolehkan bagi kita untuk mencabut rambut kita. Minimal adalah 3 helai. Jadi kalau nggak punya duit,
atau mamanya ini duitnya buat nanti saya belum sarapan ini, belum makan siang, duitnya cuma tinggal 10 real, maka boleh bagi kita untuk tahalulnya dengan mencabut rambut sebanyak minimal 3 helai. Kalau dicabut semuanya boleh nggak Pak? Boleh, tapi butuh waktu yang lama ya. Jadi bisa digantikan dengan mencabut rambut atau bisa juga dengan membakar rambut kita. Jadi pegang korek kemudian dibakar. Ini juga bisa menjadi sebagai tahalul. Atau memotong dengan kuku atau dengan gigi. Ya, jadi digigit dengan kita punya seorang ibu-ibu ya, akhwat punya rambut panjang, kemudian nggak punya duit untuk tahalul ya, kemudian digigit atau nggak punya gunting, kemudian digigit dengan giginya, maka ini juga diperbolehkan ya. Jadi semua yang artinya memotong atau memendekkan rambut ketika selesai ibadah sa'i tadi, ini diartikan sebagai sebuah ibadah tahalul. Dan tahalul ini sebagai bentuk sebagai bentuk bahwasanya kita telah selesai melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Jadi kalau orang sudah tahalul, maka sudah boleh bagi laki-laki sudah boleh mengenakan pakaian yang berjahit, pakaian yang sudah berbentuk. Ya. Atau sudah boleh kemudian untuk berburu, boleh untuk berhubungan dengan pasangannya. Ini kalau orang sudah tahalul. Kalau belum tahalul maka semuanya masih diharamkan. Dilarang untuk memakai minyak wangi, dilarang untuk mencabut rambut dan seterusnya. Tapi kalau sudah tahalul, maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan larangan-larangan haji. Ya, kita selesaikan terlebih dahulu dikit lagi. Ya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, lama raman Nabi al-jamrah wa faragha min nusukihi nawal al-halaq shiqqal ayman fahalaqahu thumma a'tahu shiqqal ya aisar fahalaqahu. Anas bin Malik mengatakan ketika Nabi selesai melempar jumrah dan selesai dari manasik haji, maka beliau kemudian mendatangi tukang cukur dan beliau memerintahkan agar dicukur sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian dicukur sebelah kirinya. Nah, dan yang paling utama dari tahalul ini adalah memotong semua atau mencukur semua rambutnya bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan maka hanya dengan memotong sebagian rambutnya. Jadi para ulama mengatakan bagi wanita diharamkan untuk menggunduli rambutnya. Menggunduli rambutnya ini hanya bagi laki-laki. Kemudian syarat sah tahalul ini ya, syaratnya adalah dilaksanakan di waktu yang diperintahkan, yaitu diperintahkan atau dilaksanakan pada bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, dilaksanakan pada malam ke-11 dari Dzulhijjah setelah melempar jumrah. Jadi setelah melempar jumrah Aqabah ini diperbolehkan bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji untuk bertahalul, baik memotong rambutnya sebagian ataupun seluruhnya. Adapun bagi orang yang melaksanakan umroh, maka tahalulnya dikerjakan setelah sa'i. Ya, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, setelah dia wukuf di Arafah, ya, kemudian dia melaksanakan melempar jumrah Aqabah, maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan tahalul. Ya. Kemudian syarat yang kedua agar tahalul ini sah adalah dengan memotong minimal 3 helai rambut, ya, menggunakan pisau ataupun dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah yang dipotong atau dicabut adalah rambut kepala. Ya, jadi bukan rambut yang lainnya, bukan nyabut bulu kaki, bukan nyabut jenggot, bukan nyabut bulu ketiak. Maka yang dicukur dan dicabut ini adalah rambut yang di kepala. Dan yang dimaksud dengan kepala adalah yang kita usap ketika kita melaksanakan wudu. Jadi ketika kita wudu yang diusap apanya Pak? Jenggotnya atau kepalanya Pak? Kepala bagian atas. Maka yang dicukur ketika tahalul di sini ini juga sama, yaitu rambut di kepala kita. Jadi bukan rambut yang lainnya. Kemudian ya disunahkan
dalam tahallul ini disunahkan yaitu adalah mencukur habis rambut kita. Kepalanya dicukur habis. Ini sebagaimana ini berdasarkan sabda Nabi, ya. Nabi kita mengatakan rahimallahu al-muhalliqin. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur rambut sampai habis. Para sahabat mengatakan wal muqassirin, orang-orang yang memotong sebagian rambutnya wahai Rasulullah. Nabi masih mengatakan rahimallahu al-muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut sampai habis. Nah, para sahabat mengatakan wal muqassirin, orang yang memotong sebagiannya wahai Rasulullah. Nabi mengatakan rahimallahu al-muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Para sahabat mengatakan wal muqassirin. Baru Nabi mengatakan wal muqassirin. Jadi Nabi mendoakan orang yang mencukur habis rambutnya sebanyak 3 kali, diberikan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian yang memotong sebagiannya didoakan 1 kali saja. Jadi menunjukkan keutamaannya adalah orang yang mencukur habis rambutnya. Ustadz, tapi kalau dipotong botak jadi jelek Ustadz. Nah, jangan lihat jeleknya, lihat doa dari Nabi. Doa Nabi ini doa orang yang mustajab doanya. Kita didoakan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi usahakan kalau kita umrah ataupun haji nanti agar mencukur habis rambut kita. Kemudian yang kedua, disunahkan ketika tahallul dimulai dengan bagian sebelah kanan. Ya, jadi ngomong ke tukang cukurnya sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah memotongnya, ya, adalah rambut kepala dan juga sedikit dari jenggot dan kumisnya. Ya, jadi disunahkan juga ketika tahallul untuk memotong jenggot atau kumis kita sedikit. Jadi bukan dihabisin juga jenggotnya, tapi dipotong sedikit. Ini termasuk diantara sunnah dalam tahallul sebagaimana yang dikerjakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Taib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah semuanya. Aqulu qouli hadza, marilah kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.